Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, Ramadan telah berjalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan kita tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ada satu keterangan yang sampai kepada kita bahwa ketika di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan. Lantas apa yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala membelenggu? Apakah belenggu dengan rantai, dengan borgol, atau dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara? Mari kita lihat keterangan hadisnya. Hadis yang pertama, idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabul jannah. Ketika masuk bulan suci Ramadan, maka pintu surga dibukakan oleh Allah. Ghuliqat abwabu jahannam, maka pintu neraka jahannam ditutup. Wa sulsilat as-syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Lihat keterangannya, sulsilat as-syayatin. Sulsilat as-syayatin. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa di bulan suci Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, maka di dalamnya maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, maka pintu neraka jahim ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lihat kalimatnya, tughallu fihi maradatus syayatin. Ya. Setan-setan yang membangkang, yang durhaka akan dibelenggu oleh Allah. Fihi lailatun, di dalamnya ada malam, khairun min alfi syahrin, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan malam ini, maka dia akan diharamkan pula tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada malam Lailatul Qadar tersebut. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tughallu fihi maradatus syayatin. Itu di hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, mari kita lihat. Ya. Idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan. Ya, malam pertama bulan suci Ramadan. Suffidatis syayatin. Suffidatis syayatinu wa maradatul jinni. Maka setan-setan diborgol, dirantai, diikat. Kemudian begitu juga jin-jin yang membangkang, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya suffidatis syayatinu wa maradatul jinni. Lantas apa yang dimaksudkan dengan 3 hadis tersebut? Sahabat Ramadan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi 2. Yang pertama adalah makna hakiki, makna yang sesungguhnya, makna yang sebenarnya. Apa dia? Betul-betul Allah Subhanahu wa taala membelenggu, mengikat, merantai ini setan. Sama halnya seperti dirantai. Dirantai dengan tali, dengan besi, ya, dengan borgol, sama dengan kita. Ini adalah penghormatan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Sama kalau saya misalkan ada tamu yang terhormat datang ke Medan untuk berkunjung ke sebuah pesantren, pesantren Ar-Raudhatul Hasanah misalnya, maka sepanjang jalan dipasang umbul-umbul. Begitu masuk lingkungan pesantren, santri sudah berjejer kiri kanan, pagar betis. Begitu masuk gerbang pesantren, Pak Kiai, Pak Direktur, dan Ustadz menyambutnya, dikalungkanlah bunga sebagai penghormatan. Begitulah bulan suci Ramadan. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibukakan, tak ada yang tertutup. Pintu-pintu neraka ditutup, tak ada yang terbuka. Dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mana yang pertama. Sahabat Ramadan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat perkalimat bagaimana lantas Allah Subhanahu wa taala membelenggunya tadi. Di hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sulsilat as-syayatin. Dikata salsal yusalsil, artinya merantai. Ada besi, rantai besi, ya kan? Itu kan lingkaran besi kecil-kecil menyatu satu dengan yang lain, itu rantai itu. Itu yang disebut dengan salsalatun, rantai. Maka jamaknya adalah salasil. Rantai-rantai. Kemudian di hadis yang kedua
digunakan Rasulullah dengan kalimat tughallu fihi maradatul syayatin. Jadi setan-setan yang membangkang, yang durhaka dibelenggu. Apa itu belenggu? Kalau kita lihat ghalla yaghullu, belenggu, al-ghullu itu adalah lempengan besi yang melingkar di leher. Nah, itu dia, belenggu. Jadi di leher. Jadi kalau salsalah itu rantai, bisa jadi di tangan, bisa jadi di kaki, bisa jadi di perut, itu rantai. Sementara al-ghul itu khus di leher. Luar biasa. Ghul di leher. Demikianlah. Maka ini kita lihat dalam surah Al-Insan di ayat keempat, ya. Dua ayat ini, dua kalimat ini ditemukan dalam surah Al-Insan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami menyiapkan bagi orang kafir apa? Salasil, rantai-rantai, wa aghlal, belenggu-belenggu, wa sa'ira, neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat konteks ayat ini, surah Al-Insan ayat keempat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan salasil dengan aghlal? Ini mimbabit tadarruj, ya, wat taraki. Jadi pemberian sanksi itu secara bertahap. Pertama mungkin rantai, dia masih bebas, masih ada kebebasan. Kemudian setelah itu naik sampai ke atas, dikekang lehernya. Ini tidak hanya sebagai azab fisik, tapi ini adalah azab mental. Dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hanya diikat kebebasannya, akan tetapi dia dipermalukan dengan apa? Dengan rantai dan dengan belenggu. Makanya kalau ada orang ya yang melaksanakan kejahatan, yang melakukan kejahatan, ya, ketika diborgol, ya, disorot televisi atau ada wartawan dan lain sebagainya, dia tertunduk malu. Nah, itu artinya dia ada efeknya, efek malunya. Begitulah setan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah orang kafir nanti ketika sudah di neraka di akhirat kelak. Maka yang ketiga, hadis yang ketiga, kalimatnya disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sufidat as-sayatinu wa maradatul jinni. Sufida itu sofat dari kalimat sofat. Sofadun itu artinya apa? Borgol. Asfadun jamaknya. Maka kalau borgol itu terkait dengan tangan-tangan. Maka demikian nanti ya setan-setan ini ketika datang Ramadan, penghormatan ke dalam bulan Ramadan, maka apa? Ada yang dirantai, ada yang diikat ya dengan rantai, atau tidak cukup dengan borgol tangan tapi sampai ke leher. Bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan suci Ramadan. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna hakiki, makna yang sebenarnya. Kemudian makna al-majaz. Apa itu makna al-majaz? Makna yang diperbolehkan, karena majaz dari kata jaza yajuzu, ya, artinya membolehkan. Maka majazan yang diperbolehkan. Kiasan. Apa dia maknanya? Di sini adalah setan itu terborgol, makna kiasan. Saya ingin mengkiaskan juga, menganalogikan. Ada seseorang pemilik toko. Nah, dia juallah barang-barang. Tapi barang yang dia jual ini adalah mencampurkan yang baik dengan yang buruk, melakukan penipuan. Banyak orang membeli. Begitu sudah banyak orang beli, ketahuan. Ternyata barang itu adalah barang yang dicampurkan yang baik dengan yang buruk. Katakanlah buah. Ya, banyaklah orang komplain kepadanya. Ya. Ada dua hal kepada pemilik toko. Yang pertama, itu toko ditutup secara paksa. Yang kedua, dijauhi orang pembeli. Nah, dijauhi orang untuk tidak membeli di tokonya, itu adalah belenggu. Begitulah. Setan juga demikian. Setan ketika datang bulan suci Ramadan, mereka tak dapat membisikkan apapun, menggoda oleh manusia. Kenapa? Karena manusia berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah. Masjid yang tadinya kosong sekarang ramai, tapi sekarang karena ada musibah pandemi COVID-19 maka agak jarang, tapi tidak sedikit masjid yang ramai. Quran yang tadi tinggalkan sekarang dibaca, yang tadinya tak pernah berinfak sekarang giat untuk melakukan infak, membantu orang lain. Apalagi saat ini kita ditimpakan oleh Allah secara dunia, bahkan nasional ini, pandemi COVID-19. Luar biasa. Inilah ketika dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, setan tak mampu lagi untuk membisikkannya, maka dia merasa terbelenggu. Sahabat Ramadan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kiasannya, makna yang diperbolehkan. Lantas ada pertanyaan, Ustaz,
Kita sudah berjalan beberapa hari di dalam bulan suci Ramadan, tapi ada saja orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan di mana-mana. Bahkan tak sedikit orang yang berpuasa juga demikian, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Betul enggak setan ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat ketiga hadis yang tadi, sahabat Ramadan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis yang pertama, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sulsilat asyayatin. Kita garis bawahi asyayatin. Syayatin itu adalah setan-setan, itu jamak itu. Nah, kalau kata Imam Hasan Al-Basri, setan itu adalah begini. Iblis punya generasi, anak cucu disebut dengan jin. Nabi Adam punya generasi, anak cucu disebut dengan al-ins, manusia. Maka yang jahat-jahat di antara keduanya disebut dengan setan. Makanya ada ayat syayatinul jinni wal insi minal jinnati wan nas. Setan dari golongan manusia, setan dari golongan jin. Jadi yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala syayatinul jinni, setannya manusia, setannya jin. Sementara setan manusia masih dibiarkan. Maka wajar kalau hari ini kita masih bisa melihat ada beragam banyak kejahatan dilakukan oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kita lihat hadis yang kedua, tughallu fihi maradatus syayatin. Maradatun. Apa itu maradah? Al-marid. Al-marid itu adalah yang membangkang, maka jamaknya maradah, ya. Yang membangkang, yang durhaka, yang ingkar. Ya, ini tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya. Maka yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan suci Ramadan adalah pembesar-pembesarnya. Setan-setan yang membangkang, yang durhaka, sementara anak buahnya maka dibiarkan saja. Maka dialah yang membisikkan kepada kita ridha dengan hal-hal kecil. Nampaknya hal-hal kecil, maka dibisikkan kepada kita. Maka apa? Maka tergodalah kita. Maka tak sedikit orang yang berpuasa, ya, dia tetap masih bisa melaksanakan puasa, tapi nilai puasanya sudah hilang. Itu dia tughallu fihi maradul jinni. Begitu juga hadis yang ketiga, sufidat asyayatin, setan juga. Maka setan yang dibelenggu setan jin. Tughallu fihi maradul jinni. Jadi jin-jin yang pembangkang yang dibelenggu oleh Allah. Sementara jin-jin yang kecil masih dibiarkan untuk menggoda kita. Itu pemahaman yang ketiga. Ada yang berikutnya, sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-14 15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini iblis mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan aku penangguhan." Ketika dia hendak dirajam oleh Allah, dimasukkan dalam neraka, beri aku waktu penangguhan. Untuk apa dia diberikan penangguhan? Untuk menggoda kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala innaka minal munzirin." Sungguh engkau diberikan penangguhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan penangguhan, maka dia menggoda kita. Siapa dia? Iblis, pembesarnya. Maka yang dibebaskan adalah para pembesarnya, sementara yang dibelenggu adalah para anak buahnya. Nah, ini ada 3 pemahaman terkait mengapa hari ini manusia masih banyak melakukan kejahatan. Intinya masih ada setan yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berpuasa tetap tergoda juga. Maka insyaallah pembahasan selanjutnya, sahabat Ramadan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana setan berupaya untuk menggoda kita agar kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, bahkan untuk menghilangkan pahala puasa kita. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.